Gua jadi K-pop orang Korea. Kompas salah milih kali ya. Orang Korea hitam ya. Ntar kalau kayak gini terus nih, ntar gue bikin grup. Temen gue ntar Yuda Keling, Abdur. Si Pras pengen ikut tapi balik lagi. Anak callback. Ini si ngatain Padang, kampung. Dia kesini naik sapi. Sapi sampai parkiran dipenggal, dijadiin rendang. Weh, sampingnya Yuda Kelingnya pinggiran koreng, ngapain lo? Tahu? Callback, engsel pintu. Wih, ceweknya, orang Bogor. Ini orang Bogor, ada orang Bogor, mana orang Bogor? Wih. Rame banget mukanya kotak-kotak, kayak angkot lagi ngetem. Mana tadi? Oh, ini bertiga nih. Wih, bertiga putih-putih. Cabe-cabean lu ya? Kesini naik apa? Naik motor. Bawa naik motor bertiga nih cabe-cabean nih. Biasanya naik Mio, dia naik King. Lagi. Penjahat. Satu di tengah. Satu di tengah, satu di belakang, yang satu lagi di tangki. Nih kalau ada satu lagi temennya nih, di belakang pakai skateboard, nempel. Nih cabai syariah. Meskipun naik King, tapi di speedometernya ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan jadi cabai sukses. Oh semuanya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Nih mana kabarnya semua pada sehat, alhamdulillah, sehat ya. Sehat ya. Cabai sehat gak? Oh ya, kenalin nama gue Zawin. Gue lulusan dari salah satu pesantren modern daerah Banten. Pesantren gue tuh kalau tahu tuh pesantren gue tuh di Banten. Jadi masuk kampung, ke kampung lagi, lalu ngeliat sebuah komplek pesantren modern kayak ada komplek dalam sebuah kota. Pesantren gue tuh di antara dua gunung, benar-benar di antara dua gunung. Jadi lo kalau mau melihat pesantren gue tuh tinggal tarik gini terus lo lihat. Yang gue sampai sekarang tuh masih agak kesel gitu. Gue pengen cerita dikit. Sampai sekarang kan masih banyak orang yang bilang katanya pesantren mah kuno, nggak modern, ketinggalan zaman. Jangan salah loh. Sekarang tuh banyak loh pesantren-pesantren yang bahkan kita sehari-hari nggak ngomong bahasa Indonesia. Kita sehari-hari minggu pertama bahasa Arab, minggu kedua bahasa Inggris gitu terus. Bahasa Arab, bahasa Inggris kita nggak ngomong bahasa Indonesia. Pas minggu bahasa Arab ya kita ngomong bahasa Arab gitu. Ayo lah sahab, habina nusolid jamaah ilal masjid. Beneran? Kita ngomong bahasa Arab. Pas lagi bahasa Inggris juga ya kita ngomong bahasa Inggris gitu. Come on, let's go. It's time to pray. Let's go. Akhir, let's go to the mosque. Gitu. Tapi dan sekarang gitu masih banyak orang yang bilang katanya ada temen gue yang bilang lulusan pesantren emang gak jelas, lihat aja buktinya temen gue lulusan pesantren tapi dia mabok-mabokan. Gue bilang gini loh, kita nggak bisa menyimpulkan sesuatu yang besar dengan hanya mengambil satu sampel. Itu kan sama aja kayak gara-gara setetes tinta keruh air segalon. Gara-gara seekor nyamuk rusak susu segelas. Gara-gara satu anak boker di depan kali bubar anak sekampung lagi mandi. Gue pengen cerita ini. Gue sekarang lagi belajar mobil. Gue lagi belajar mobil nyetil nih. Tahu? Lu Dang, tau gak lu Dang mobil? Taunya sapi aja lu. Mentang-mentang punya kodam sampingnya. Yuda Keling. Balik. Gue pengen cerita, gue lagi nyetir mobil ya. Biasanya gue kemana-mana naik motor. Nah lu tau ya, kalau naik motor tuh gue suka kesal kalau misalnya depan gue itu ada mobil, tapi dia nggak mau ngalah ya. Maksudnya gue naik motor kepanasan loh. Lu di mobil tuh adem, ada AC ya, seenggaknya ngalah dulu lah. Gue pernah naik motor, depan gue ada mobil nggak mau ngalah, gue teriakin. Woi, gue di motor nih, ngalah lah, gue kepanasan. Lu kan di mobil adem, ya udahlah ngalah dulu bentar sama yang kepanasan. Terus yang di mobil marah-marah. Ya sama, gue juga kepanasan. Lalu kan mobil. Iya, tapi ini mobil losbak.
Sering. Ternyata itu rombongan Marawis beres manggung. Lo tau anak Marawis kalau beres manggung kepanasan di losbak itu ambil jongkok gitu. Sambil minum gitu. Ya kan? Tau kan? Dan kalau naik motor tuh ya, gue paling gak enak tuh kalau misalnya kita tuh jalan tuh di belakang truk. Karena truk itu kan gitu ya, kalau di belakang truk debu, asap, kerikil, batu kali, batu bara, Gunung Merapi, Mbak Marijan. Kan truk itu kan kendaraan yang lebar dan panjang, bener sih? Jadi agak sulit gitu untuk nyalipnya tuh susah gitu. Mau salip itu ke kanan, depan mobil, salip kanan, depan mobil, salip kanan, depan mobil, gitu terus salip kanan, depan mobil, sampai pas udah depannya kosong, udah sampai rumah. Gue sumpah pernah kayak gitu, pas mau nyalip truk, ada mobil terus, depannya udah kosong, tapi udah sampai rumah gue tinggalin, gue salip dulu truknya. Pernah gak lu kayak gitu? Pernah ya? Itu tuh nafsu banget nyalipnya. Dan gue kalau naik motor itu sebenarnya gue nggak pernah pakai knalpot racing, karena kalau menurut gue knalpot racing itu ngeselin gitu. Ini cabai-cabai nenek king nih, berisik tuh nggak? Itu tuh kalau misalnya gue lagi nongkrong ada motor pakai knalpot racing, bawanya pengen gue teriakin tuh. Woi, lu kata yang punya kuping lu doang. Hah, apa? Lu kata yang punya kuping lu doang. Hah, apa? Lu kata yang punya kuping lu doang. Hah, apa? Taunya emang dia nggak punya kuping. Di jalan juga itu ya, suka ada mobil yang nggak di kiri, nggak di kanan, tapi di tengah, jadi susah kalau mau disalip. Ini anak jenderal kali ya. Gue pernah ada kayak gitu pas lagi naik motor, ada mobil di tengah-tengah gitu, gue teriakin, woi, lu kata ini jalan bapak lu. Apa? Lu kata ini jalan bapak lu. Apanya? Jalannya. Kenapa itu? Lu kata ini jalan bapak lu. Maksudnya, lu kata ini jalan bapak lu. Pas dilihat taunya yang nyupirnya anak Hermansyah. Ah, lu nggak nonton Paripurna ya? Dasar pemuda apatis. Lagi deh, gue lagi deh. Wah itu kalau yang di rumah ketawa tuh, kalau di rumah ketawa yang tadi. Lagi deh. Gue kan sekarang lagi belajar mobil ya. Pas lagi di motor gue kesel sama yang di mobil, pas lagi di mobil gue kesel sama yang di motor. Sebaliknya kayak gitu terus, karena gue kalau naik motor kan begitu ya, nyalip-nyalip asal-asalan gitu. Mobil belok kanan, gue salip lewat kanan. Mobil belok kiri, gue salip lewat kiri. Mobil lurus, gue di depannya zigzag. Karena gini men, kita akan mengerti perasaan bukan. Karena gini, gue pas lagi belajar mobil tuh, kan apa namanya, gas kopling itu di kaki ya. Gas kopling di kaki, kalau misalnya nggak sama, mobilnya mati. Gue pernah mobil mati, gue starter mati lagi, sampai akinya habis. Beneran waktu di puncak gue kayak gitu. Akinya habis kan harus dipancing dikit, gue minta tolong sama orang yang naik motor. Mas tolong dong mas, mobilnya mati, tolong dipancing dong. Terus motornya ke belakang, mobil gue disetut. Woi gak kuat. Kesel kan, gue bilang udah. Gue minta orang yang naik mobil. Mas tolong dong mas, ini mobil saya mogok nih, akinya habis, tolong dipancing dong. Terus mobilnya ke belakang, buka kaca disetut juga. Sama aja. Terus udah. Terus gue lihat, wah ini pinter nih. Oh mas tolong dong mas, ini naik mobil ya kan. Mas tolong dong. Ini mobil saya mati, tolong dipancing dong. Mobilnya ke depan, terus mobil gue diikat tali, tapi tetap mobil depannya disetut pakai motor. Karena gini men, kita akan mengerti perasaan seseorang ketika kita berada benar-benar dalam posisi mereka. Ya kan? Kalau enggak kita cuma bisa mengira-ngira bagaimana sih perasaan mereka. Itu sama kayak orang miskin dan orang kaya. Orang miskin ngeliat orang kaya pelit, dia bakal bilang, anjir orang kaya pelit banget sih lu. Gue mau kalau jadi orang kaya gak bakal lu, gue pelit kayak gitu. Lu bisa ngomong kayak gitu karena lu miskin. Kalau misalnya posisi udah berbalik, belum tentu lu masih bisa bilang kayak gitu. Pas udah kaya mah, nih duit gue kasih ke dia jangan ya. Dulu mah gue waktu miskin gak pernah dikasih sama orang. Daripada duit ini gue kasih dia, mendingan duit ini gue kasih ke diri gue yang dulunya miskin. Terima kasih gue Zawin.